Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Wibisono, NIM D02200888. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi olahraga tentang olahraga dan ideologi. Pengertian olahraga. Menurut Edward tahun 1973, olahraga harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain: 1. Terpisah dari rutinitas, 2. Bebas, C. Tidak produktif, dan D. Menggunakan peraturan yang baku. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik antara lain ada kompetisi, hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, dan kesempatan. Sedangkan ruang lingkup sport meliputi permainan yang dilembagakan. Selanjutnya, pengertian ideologi. Menurut Michel Hahn, ideologi adalah rangkaian keyakinan atau asumsi yang berkaitan dalam mengurangi kompleksitas dalam realitas tertentu sehingga menjadikan sebuah istilah yang bisa dipahami dan menyarankan cara yang benar untuk menangani kenyataan tersebut. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam olahraga dan ideologi. Yang pertama yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja tetapi juga individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus, dan juga pendukungnya. Nilai yang kedua yaitu nilai kerjasama dan kekompakan. Aspek kerjasama sangat penting dalam sebuah olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan mutlak dilakukan jika sebuah tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan. Nilai yang ketiga yaitu nilai sportivitas. Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam dunia olahraga. Dengan sportivitas yang dimaksudkan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, gentle, dan jujur dalam permainan. Dalam pengertian ini, pemain berlaku fair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan maupun tipu daya tertentu terhadap lawan-lawannya. Nilai yang selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah nilai ketekunan dan kerja keras. Hal ini terlihat bagaimana para atlet dan seluruh tim sejak awal dalam jangka waktu tertentu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih menempa diri, mempersiapkan pertandingan yang dihadapi. Sampai pada gilirannya, mereka membuktikan kemampuannya yang berakhir dengan kekalahan maupun kemenangan. Nilai yang kelima, yaitu nilai solidaritas. Solidaritas mencerminkan sikap kebersamaan, berbagi perasaan satu sama lain baik senang maupun susah atas sesuatu objek masalah atau kejadian. Dalam olahraga, nilai solidaritas perlu ditanamkan secara kuat, baik dalam lingkup internal tim maupun antar tim dengan pendukungnya. Nilai yang keenam atau nilai yang terakhir yaitu nilai fair play, yang ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan tidak memihak. Dalam olahraga, sikap fair play mengacu pada permainan yang bersih, tidak curang atau dikotori, tipu muslihat, baik yang berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dapat dikatakan baik kalau dilakukan secara fair, di mana semua pihak melakukannya dengan cara-cara yang jujur dan adil. Contoh pengaruh ideologi dalam olahraga. Pengaruh ideologi maupun politik dalam olahraga juga cukup kental terasa pada zaman ini. Tak perlu jauh-jauh, dalam olahraga sepak bola misalnya. Pengertian politik yang harus dipisahkan dari sepak bola itu semu dan multitafsir. Siapa yang berkuasa terhadap istilah perang, korban perang, dan kejahatan perang inilah yang mempunyai kuasa untuk memberikan makna. Kasus sebagian pemain maupun penonton yang memberikan dukungan kepada Palestina sebagai sebuah bentuk yang dianggap pelanggaran terhadap aturan FIFA. Konyolnya, sekarang FIFA dan UEFA mengadukan urusan politik dengan sepak bola dengan menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Contoh yang lainnya, yang terbaru ada Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar. Banyak pihak yang ingin memaksakan ideologi-ideologi mereka ke dalam lapangan sepak bola.
Untungnya, FIFA kali ini cukup menghargai ideologi tuan rumah. Meski banyak dikritik, Qatar mampu menyelenggarakan Piala Dunia ini dengan baik. Yang menakutkan adalah saat ada pihak yang mengklaim bahwa ideologi universal mereka dengan ideologi ini mereka unggul dan diarak kemana-mana sebagai ideologi global. Ternyata ideologi tersebut semu, bahkan merampas kebebasan ideologi lainnya. Saat itulah kita perlu belajar makna toleransi yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.